Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Dan beranggotakan saya sendiri, Irfadita Ratna Mutyasari, NIM 2019 11 652, Irham Mahfud, NIM 2019 11 161, Jessica Aprilinia Larasati, NIM 2019 11 380, Jovan Amanda Amartya, NIM 2018 11 361, Khairul Anwar, NIM 2019 11 248. Pengertian anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Adalah tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung adalah terlibat langsung dengan kegiatan pada proses produksi, contohnya anggaran biaya TKL. Tenaga kerja tak langsung hanya mendukung kegiatan proses produksi, contohnya anggaran BOP. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung memiliki sifat-sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung memiliki sifat-sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel, artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak selalu di dalam pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja: 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. 5. Gaji dan upah. 6. Pengawasan tenaga kerja. Persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Dalam persiapan anggaran terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan 1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. 3. Bagian-bagiannya yang membutuhkannya. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung. Masing-masing kepala bagian perkiraan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan penilaian saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman pada waktu-waktu yang lalu, dengan berpedoman pada tingkat perusahaan. Setelah itu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat mereka bekerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya dengan analisa gerak dan waktu. Contoh penyusunan: perusahaan Babel berencana melakukan produksi sepatu anak sebanyak 2000 unit, sepatu sneakers sebanyak 1500 unit, dan sepatu wanita sebanyak 1000 unit per triwulan. Perkiraan menggunakan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10 unit. Sepatu anak membutuhkan waktu selama 5 hari dengan jam kerja per harinya 8 jam. Untuk sepatu sneakers butuh waktu 4 hari dengan jam kerja per harinya 6 jam untuk memproduksi 12 unit. Sedangkan untuk memproduksi 12 sepatu wanita dibutuhkan waktu 6 hari dengan jam kerja per harinya 8 jam. Tarif buat tenaga kerja langsung dalam proses produksi ditetapkan sebesar 25.000
per jam untuk sepatu anak, 20.000 per jam untuk sepatu sneakers, dan 30.000 per jam untuk sepatu wanita. Langkah pertama yaitu informasi yang diketahui. Yang pertama, jenis produksi sepatu anak, sepatu sneakers, dan sepatu wanita. Yang kedua, tingkat produksi sepatu anak 20.000 per triwulan, sepatu sneakers 1.500 per triwulan, sepatu wanita 1.000 per triwulan. Yang ketiga, DLH sepatu anak 5 hari dikali 8 jam per hari dibagi 10 unit sama dengan 4. DLH sneakers 4 hari dikali 6 jam dibagi 12 unit sama dengan 2. DLH sepatu wanita sama dengan 6 hari kali 8 jam dibagi 12 sama dengan 4. 4. Tarif TKL sepatu anak 25.000 per jam, tarif TKL sneaker 20.000 per jam, tarif TKL sepatu wanita 30 per jam. Langkah yang kedua yaitu memasukkan semua informasi yang dibutuhkan ke dalam data, yaitu dalam tabel ada periode produksi sepatu anak DLH, tarif biaya tenaga kerja langsung sepatu anak, produksi sneaker DLH, tarif biaya TKL, produksi sepatu wanita DLH, tarif biaya tenaga kerja langsung. Yang dibutuhkan kita adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja langsung sepatu anak yaitu 800 juta, sedangkan biaya tenaga kerja langsung sepatu sneakers 240 juta, biaya tenaga kerja langsung sepatu wanita 480 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.